Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya peserta Sinau Online edisi kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas seizinnya kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti Sinau Online dengan tema mini kompetisi, khususnya untuk pekerjaan jasa keamanan. Yang terhormat Mas Brilian dan juga Mas Aditya Kusuma selaku narasumber dari tim pengelola katalog elektronik lokal Provinsi Jawa Timur. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Sinau Online pada hari ini. Perkenalkan, saya Grandi selaku moderator yang akan memandu Bapak Ibu semua selama acara ini berlangsung. Kali ini kami akan membahas mengenai pemilihan penyedia dengan metode mini kompetisi. Seperti apakah mini kompetisi itu dan apa sajakah proses dan tahapan mini kompetisi itu sendiri. Keamanan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, adapun tata tertib yang kami harapkan dapat diikuti oleh semua peserta demi kelancaran berjalannya Sinau Online pada siang hari ini. Pertama, acara akan berlangsung selama 2 jam. Kedua, peserta wajib mengganti tampilan nama menggunakan format nama instansinya. Dimohon mengaktifkan video menggunakan virtual background dan mengaktifkan mode mute selama acara berlangsung. Keempat, dimohon untuk mengatur posisi tempat duduk yang paling nyaman dan tidak membelakangi cahaya untuk mencegah terjadinya backlight, serta pastikan jaringan dalam kondisi terbaik dengan koneksi internet yang stabil. Yang kelima, direkomendasikan menggunakan headset atau earphone agar suara terdengar dengan jelas. Keenam, untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab peserta, dapat mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, kemudian menyalakan audio. Dan jika sudah selesai, bisa langsung dimatikan kembali. 7. Untuk link daftar hadir akan di-share panitia pada kolom chat. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, acara akan segera kami mulai. Kepada Mas Aditya ataupun Mas Brili, waktu dan layar kami persilahkan. Mohon izin Pak Grandi izin untuk share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Udah. Oke. Sampun Mas. Ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual pada kegiatan Sinau Online dengan tema mini kompetisi katalog elektronik Biro Pengadaan Barang Jasa, khususnya untuk jasa keamanan yang harapannya pada tahun 2024 dilakukan mini kompetisi untuk melakukan purchasing katalog elektronik. Profil katalog kita sekarang total sudah ada 99 etalase untuk Provinsi Jawa Timur, lalu jumlah produk tayang ada 167.000, lalu jumlah transaksinya sudah 21.000 dengan jumlah nominal transaksi mencapai 3,3 triliun. Ini merupakan sumber dari Monef Katalog pada tanggal 14 Desember 2023. Lalu jumlah produk berdasarkan jenis penyedia didominasi oleh UMKM kecil. Lalu penambahan jumlah transaksi mingguan dari awal Januari hingga akan menjelang ke 2024 ini sempat ada penurunan, lalu pada PAPBD kali ini meningkat kembali. Kita masuk pada
dasar penyelenggaraan katalog elektronik, ada Perpres nomor 12 tahun 2021 terhadap perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa. Lalu ada Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan PDN dan produk UMK dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Lalu keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Lalu yang kelima ada Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2023 terkait afirmasi belanja produk dalam negeri dan produk UK dan koperasi melalui e-purchasing. Dari 5 kebijakan ini merupakan dasar penyelenggaraan dari katalog elektronik. Lalu dasar penyelenggaraan katalog elektronik pada Perpres terdapat pada pasal 38 metode pemilihan penyedia barang jasa, pekerjaan konsumsi maupun jasa lainnya terdiri atas e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan juga tender. Yang dimana di sini e-purchasing merupakan pilihan yang diharapkan didahulukan nih, di paling atas. Lalu ada SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2023 tentang afirmasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi melalui e-purchasing. Metode e-purchasing cepat dan aman, penyedia dan harga tayang dapat diakses oleh semua pihak. Lalu afirmasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha menengah, usaha kecil, dan koperasi melalui katalog elektronik yaitu memperbanyak jumlah etalase dengan menayangkan seluruh kebutuhan. Lalu mendorong pelaku usaha menayangkan produknya dalam katalog elektronik. Lalu prioritas pemilihan penyedia e-purchasing apabila tidak tersedia dengan selain e-purchasing di sini, mohon maaf. Prioritas pemilihan penyedia menggunakan e-purchasing apabila tidak tersedia dengan selain e-purchasing maka bisa dilakukan dengan metode yang lainnya. Lalu nilai transaksi paling sedikit 30% dari total nilai belanja pengadaan pada suatu pemerintah daerah. APIP memantau target nilai transaksi e-purchasing dan melaporkan. Inpres 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan BBJP. Di sini fokusnya pada kepala daerah akan mendorong pelaku pengadaan berbelanja pada katalog elektronik ataupun toko daring. Lalu kepala daerah juga memerintahkan untuk penyedia segera mengupload produknya pada katalog elektronik. Jadi dua proses bisnis pada pengadaan barang jasa ini segera bertemu. Selanjutnya ada SE KPK nomor 14 tahun 2022 tentang pencegahan korupsi pengadaan barang jasa melalui implementasi katalog. Di sini diwajibkan untuk makan minum, konsumsi rapat, alat tulis, bahan material, jasa keamanan, dan jasa kebersihan itu segera ditransaksikan di e-purchasing lalu tidak dibelanjakan di luar skema e-purchasing ini. Lalu ada pemerintah daerah dan UMKM koperasi penyedia pengadaan barang jasa segera on board atau menayangkan produknya pada katalog elektronik lokal yang diharapkan setidaknya 1000 UMKM sudah terdaftar pada e-katalog lokal kabupaten atau kota. Langkah pencegahan korupsi di e-katalog. Yang pertama, segera memperbanyak jumlah produk tayang di e-katalog. Jadi pada tiap-tiap etalase itu harapannya penyedianya lebih dari 3. Dan nanti ketika sudah banyak penyedia yang menayangkan produknya, harapannya pasar segera terbentuk.
Lalu di sini memperbanyak jumlah penyedia pada tiap etalase sama mendorong penggunaan mini kompetisi dalam e-purchasing untuk mendapatkan harga terbaik. Poin nomor 3 ini yang nanti akan kita Ya, bahas jadi terutama potong. pada fokusnya jasa kebersihan agar mendapatkan harga terbaik. Lalu melakukan negosiasi harga dimulai dari penyedia dengan harga terendah yang sesuai dengan spek tag yang dibutuhkan. Jadi nanti yang dilakukan negosiasi itu yang spek tag-nya sesuai dan mampu memenuhi dari kebutuhan pelaku pengadaan. Kelima, APIP melakukan pengawasan yang difokuskan pada peningkatan jumlah produk tayang dan jumlah penyedia. 6. APIP melakukan monitor terhadap pelaksanaan e-purchasing. 7. Hindari praktik KKN dalam proses e-katalog. Penggunaan metode mini kompetisi. Di sini himbauan kepada PPK ataupun PP untuk pelaksanaan e-purchasing, di mana pada himbauan dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog, ini bahwa harga tayang pada katalog elektronik belum bersifat final, sehingga perlu dilakukan koreksi harga atau pengecekan kembali melalui proses nego ataupun mini kompetisi. Nah, di sini fokusnya pada mengkoreksi harga tayang produk, lalu mengutamakan pilihan produk dalam negeri serta produk mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Untuk selanjutnya, atas pilihan produk tersebut dilakukan proses negosiasi atau mini kompetisi. Sekda perihal percepatan pengadaan barang jasa pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023, di mana SE Sekda ini arahannya apabila telah tersedia 3 penyedia, maka diharapkan diutamakan menggunakan fitur mini kompetisi. Sudah dilaksanakan dari kemarin tanggal 14 Juni 2023. Jenis metode e-purchasing. Yang pertama ada negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi ataupun ketersediaan produk. Jadi ketika Bapak Ibu akan menggunakan fitur negosiasi harga ataupun jenis metode e-purchasing ini, harapannya dilakukan terhadap harga satuan produk, lalu mempertimbangkan kuantitas produk yang akan diadakan, jadi berapa jumlah, lalu ongkos kirimnya, setelah itu biaya instalasi ataupun ketersediaan produk di pasar. Jadi ketika memang jualnya hanya ada satu, itu bisa menggunakan fitur negosiasi harga. Lalu mini kompetisi dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spek sejenis untuk mendapatkan harga terbaik. Jadi di sini ketika hanya ada satu penyedia nanti akan ditambahkan fitur negosiasi pada e-purchasing-nya. Jika ada 2 atau lebih, maka harga yang rendah itu tidak dilakukan negosiasi, tetapi perlu diklarifikasi terlebih dahulu terhadap produk-produk yang ditayangkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user. Setelah itu breakdown daripada struktur harganya diharapkan menjadi harga terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan dari user tersebut. Selanjutnya ada kompetitif katalog, memuat data informasi yang ditawarkan oleh penyedia dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Mas Adit, izin apakah mau melanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan metode PBJ melalui penyedia. Jadi PBJ itu proses pemilihannya ada lewat e-purchasing, terus pengadaan langsung, terus lalu penunjukan langsung, tender cepat, baru terakhir itu kita pakai tender. Lalu e-purchasing itu kita ada 3 cara. Yang pertama cara negosiasi, yang kedua mini kompetisi, lalu yang ketiga kompetitif katalog. Katalog ini.
Di posisi mini kompetisi ini kita ada dua metode pemilihannya, itu bisa berdasarkan produk sama berdasarkan spesifikasi. Jadi mini kompetisi itu kalau kita cari barang di katalog, ternyata barang yang kita cari itu penyedianya ada dua dengan jenis barang yang serupa, berarti kita harus diwajibkan melalui mini kompetisi. Tapi kalau misalnya barangnya ternyata cuma penyedianya cuma satu, kita bisa pakai negosiasi. Nah, cara negosiasi ini kita bisa melakukan caranya dengan cara kita filter spek barangnya dulu, terus lalu kita cari tingkat TKDN-nya, terus kita cari level penyedianya UMK, terus baru di purchase kita pilih harga yang paling rendah. Lanjut. Proses mini kompetisi. Jadi di sini PPK, pejabat pengadaan KLPD, membuat paket mini kompetisi di katalognya, di loginnya masing-masing, terus pelaksanaan, terus setelah paketnya dibuat, etalasenya dibuat, lalu PPK atau pejabat pengadaan bisa melakukan proses mini kompetisinya. Kalau pejabat pengadaan itu untuk nilai di bawah 200 juta, kalau PPK itu untuk nilai paketnya di atas 200 juta sampai hingga tak terhingga. Lanjut. Penawaran pada mini kompetisi, jika penyedia yang mengajukan penawaran berjumlah 2 penyedia atau lebih, maka harga penawaran pemenang mini kompetisi tidak dilakukan negosiasi. Tapi jika penyedianya yang mengajukan penawaran hanya 1 penyedia, jadi harga penawaran pemenang mini kompetisinya dilakukan negosiasi kembali. Jadi setelah kita, misalnya kita beli barang kursi, terus ternyata penyedianya ada 3 atau 4. Nah, ternyata kalau misalnya penyedianya yang mengajukan penawaran itu cuma 1, nanti di proses e-purchasing-nya itu kembali ke awal seperti kita melakukan negosiasi. Jadi kita ada negosiasi lagi. Tapi kalau misalnya penyedianya itu lebih dari 2, lebih dari 2 atau minimal 2 yang masukkan penawaran. Nah, itu nanti di proses e-purchasing-nya tidak ada negosiasi lagi. Jadi langsung proses e-purchasing. Lanjut. Syarat penyedia berpartisipasi pada mini kompetisi. Yang pertama, memiliki izin usaha dan KBLI penyedia sesuai dengan KBLI etalase. Terus memiliki akun SPSE, lalu memiliki produk tayang sesuai dengan mini kompetisi. Nah, yang terakhir ini penyedia itu posisinya tidak sedang dalam status daftar hitam. Jadi kalau misalnya penyedianya kita cek ternyata masuk dalam status daftar hitam, maka kita tidak diperbolehkan untuk memilih penyedia tersebut. Itu bisa dicek di inaproknya LKPP itu untuk daftar hitamnya penyedia. Lanjut. Mini kompetisi produk. Produk tayang, kalau mini kompetisi produk itu, produk tayang pada e-katalog itu diinput oleh prinsipalnya. Terus etalasenya itu bisa dibuat dengan kepada reseller-resellernya. Terus produk yang dibutuhkan itu sudah secara pasti dan merujuk pada satu merek tertentu. Terus reseller akan menawarkan harga tertentu, itu nggak bisa kecil ini.
Kecil ini tutupnya nggak bisa. Oh ya. Reseller akan menawarkan harga terbaik. Terus harga terendahnya akan menjadi pemenang mini kompetisi dan dilanjutkan ke e-purchasing. Justifikasi teknis pada spek menyebut merek, penyusunan spesifikasi teknisnya itu dimungkinkan menyebut merek, barang atau jasanya yang tercantum pada katalog elektronik dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditandatangani KPA dan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasannya, terus pertimbangannya kenapa pakai merek itu, terus bukti atau fakta terhadap kebutuhan atas merek itu. Jadi kalau kita mau beli barang misalnya laptop, kita mau beli merek misalnya Acer. Jadi kita harus alasannya apa, terus kenapa pakai itu, terus faktanya Acer itu dibandingkan Asus itu misalnya kelebihannya dia apa yang apa sesuai kebutuhan kitanya. Jadi kita beli barang itu bukan sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita perlukan untuk di proses pekerjaan kita. Lanjut. Lanjutin. Lanjut. Oh, di sini. Berlaku mini kompetisi spesifikasi berlaku pada seluruh produk tayang pada etalase katalog elektronik. Produk yang dibutuhkan sudah diketahui spesifikasinya, namun tidak merujuk pada satu produk tertentu. Penyedia akan menawarkan produk sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Harga terendah belum tentu menjadi pemenang mini kompetisi. PP atau PPK dapat memilih penyedianya yang menjadi pemenang mini kompetisi dengan justifikasi tertentu, pertimbangan kesesuaian spesifikasi produk, ongkos kirim, TKDN, dan lain-lain. Jadi misalnya kita mau beli barang, misalnya laptop tadi ya. Jadi kalau misalnya ada 3 penawar, lalu yang penawar A itu dia punya TKDN itu misalnya 40. Terus penawar B punya TKDN juga 40. Maka yang kedua, terus yang penawar 3 itu misalnya TKDN-nya misalnya total TKDN sama BMP-nya itu atau TKDN-nya aja 25. Maka yang wajib kita beli jadi pilihan pertama itu yang TKDN-nya minimal 40. Jadi kalau misalnya ada 2 penawar dengan TKDN-nya sudah 40 berarti kan wajib beli. Nah, di antara 2 produk itu kita cari mana yang paling efisiensi, yang paling murah. Jadi masing-masing speknya ini kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi tinggal cari harga yang paling rendah. Nah, kalau misalnya yang tadi yang ketiga itu misalnya harganya lebih rendah ketimbang yang 2 itu. Nah, tapi dia TKDN-nya itu TKDN plus BMP-nya itu cuma 25. Jadi dia tidak wajib untuk dibeli. Nah, ini yang membuktikan bahwa harga terendah itu belum tentu menjadi pemenang mini kompetisinya. Lanjut. Bagaimana mini kompetisi ini cukup. Jasa keamanan. Yang pertama, penyampaian DPP-nya dapat memasukkan upload dokumen pendukung sebagai panduan penyedia dalam menawar, terus dokumen persiapan dan dokumen mini kompetisinya. Terus yang kedua, membuat undangannya seluruh penyedia yang memiliki kategori undangannya seluruh penyedia yang memiliki kategori yang dibutuhkan pada mini kompetisi akan otomatis terundang. Nah, yang ketiga, dari segi pelaksanaannya mini kompetisi dilakukan per kategori. Terus pemilihan penyedianya muncul papan peringkat penawaran penyedianya. Lalu penentuan pemenangnya, PPK membuat kertas kerja rekap penayangan produk di luar sistem untuk menentukan pemenang.
Yang terakhir itu surat pesanannya terdiri dari beberapa surat pesanan yang digabungkan melalui surat pesanan satu kesatuan kebutuhan. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan mini kompetisi dengan metode spesifikasi. Ini ada alurnya rencana waktu mini kompetisinya. Jadi yang pertama itu membuat paket itu butuh waktu 1 hari. Lalu masa pemasukan penawaran itu butuh waktu 2 hari. Nah, yang ketiga itu setelah masa pemasukan penawaran lalu dilakukan evaluasi dan klarifikasi. Itu kira-kira butuh 3 hari. Nah, setelah itu baru di generate paketnya itu terus baru ke ke proses purchasing-nya. Jadi yang pertama di sini buat paket mini kompetisi, terus penawaran spesifikasi kompetisinya, terus papan peringkat kompetisinya, terus klarifikasi dan verifikasi, memeriksa daftar hitam penyedianya, terus yang kedua memverifikasi data kualifikasi penyedia yang belum terverifikasi pada aplikasi Sikap. Terus yang ketiga melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis, fungsi, atau ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik kepada penyedia katalognya. Yang kelima baru publikasi kompetisinya. Nah, yang keenam baru masuk ke proses e-purchasing-nya. Jika yang memasukkan penawaran lebih dari satu, langsung ke proses e-purchasing. Tapi jika yang memasukkan penawaran hanya satu penyedia, dilakukan negosiasi harga. Sebenarnya ini dua-duanya sebenarnya masuk ke proses e-purchasing. Cuma kalau penawarnya cuma satu, berarti balik seperti metode negosiasi. Jadi di e-purchasing-nya itu ada ada proses negosiasi seperti kita biasanya itu dengan metode negosiasi. Tapi kalau misalnya penawarnya lebih dari satu, dia langsung proses ke persetujuan penyedia. Jadi kita langsung memproses itu lebih cepat lagi. Tapi kalau kalau misalnya satu penyedia itu kita butuh waktu untuk untuk respon penyedianya menerima harga tawar kita atau enggak. Jadi itu kan kalau di e-purchasing itu kan tuh butuh waktu 3 hari kerja untuk respon paketnya. Jadi kalau cuma satu penyedia itu kalau penyedianya responnya lama itu butuh waktunya juga lama. Tapi kalau misalnya yang menawar dua berarti kita bisa bisa lanjut langsung ke persetujuan penyedianya. Lanjut. Nah, ini loh kok filenya yang ini sih? Salah-salah upload ini. Ini beri yang di Pananda. Jadi, nah ini sebenarnya filenya ada yang di Mas Nanda itu ada. Yang udah yang jasa keamanan. Sama Mas, filenya ini Mas. Belum diganti memang PPT-nya. Nah, sebenarnya prosesnya juga hampir sama. Jadi di jasa keamanan itu jadi ada peralatan keamanan, ada seragam keamanan, ada kategorinya itu ada tenaga pengaman, terus ada seragam tenaga keamanan sama peralatan, terus ada ada kepala regu, ada supervisornya, ada kepala regunya. Nah, dokumen persiapan pengadaan terdiri dari spesifikasi teknisnya, rancangan surat pesanan, rancangan surat perjanjian, rancangan SSUK, dan rancangan SSKK. Lalu RUP, dokumen pengumuman pendaftaran, sama form
perhitungan TKDN dari jasa keamanannya. Lalu lanjut. Nah, ini simulasi mini kompetisi spesifikasinya. Jadi yang pertama itu tenaga keamanannya sesuai dengan upah yang telah ditetapkan pada dokumen mini kompetisi. Sesuai dengan upah yang nah ini pelaku usahaannya misalnya sesuai dengan upah yang telah ditetapkan pada dokumen mini kompetisi. Terus pelaku usaha B-nya sesuai dengan upah juga, terus yang C juga sesuai dengan upah. Tapi dari segi seragam dan tenaga keamanannya, jadi antara penyedia 1, penyedia 2, dan penyedia 3 di sini terlihat bahwa penawar terendahnya itu terendah satunya itu totalnya 1.750.000, yang kedua itu 1.250, terendah ketiganya 2.200.000. Mungkin kita bisa langsung ke prakteknya aja, Mas Adil. Nah, prakteknya Mas Brili bisa dibantu. Bisa dibantu simulasinya, Mas? Nggih, mohon izin. Di sini ada simulasi mini kompetisi jasa keamanan. Membuat mini kompetisi spek, di mana ada akun latihan, user akun PPK, usernya ppk_latihan_1, passwordnya lat123. Monggo kalau mau dipraktekkan, ada di Google, bisa diketik latihan katalog elektronik, jadi insya Allah muncul webnya. Di situ tinggal klik login, lalu ada user ppk latihan 1 dan passwordnya lat123. Bisa lanjut login. Sebentar, mohon izin. Nah, ini mungkin tampilannya, websitenya ada di sini. Latihan_e_katalog LKPP. Di login. Login penyedia. Passwordnya lat123. Nah, di sini bisa diperhatikan ya Bapak Ibu, ada fitur kompetisi. Kita klik kompetisinya, lalu ada buat kompetisi. Kita klik di sini, kita pilih kompetisi spek.
Apabila sudah, kita pastikan terlebih dahulu apakah spek tekniknya sudah dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Lalu prioritas penggunaan produk dalam negeri, selanjutnya prioritas penggunaan produk dari penyedia, usaha kecil serta koperasi. Bisa kita lihat pada etalasenya yang akan dibelanjakan kira-kira di etalase yang mana, apakah sudah mempunyai etalase tersebut. Selanjutnya atau Putus ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sementara masih ada gangguan dari narasumber, kemungkinan besar dari jaringan internet Mas Briliannya masih belum bisa tersambung kembali. Mohon waktu. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu, ada gangguan sebentar dari Mas Brilian, sementara masih kami hubungi kembali. ada beberapa, mohon izin belum share screen ya. Belum Mas Brili? Sudah ya. Belum share screen. Coba di share screen lagi. Nah, ini. Nah, di sini ada fitur nomor dan juga RUP yang berupa nama, lalu tahun anggaran kita pilih dulu 2023, lalu nama RUP-nya apa ataupun nomor RUP-nya berapa. Nah, di sini tadi kita sudah menyiapkan, atau kita search lagi jasa keamanan. Apabila tidak terlihat, bisa dicari pada fitur data master, tarik data, klik RUP. Nah, ini di RUP berapa, bisa dicari. Nah, bila sudah nanti akan muncul. Ini berhasil disimpan. Kembali lagi di refresh terlebih dahulu. Dan kita kembali lagi ngupload sebelumnya. Kita cari RUP-nya. Nah, jasa keamanan kampus UNM Parangtambun, Tambung, ini yang akan dijadikan contoh. Kita klik pilih, selanjutnya berikutnya.
Untuk judulnya bisa kita beri judul Jasa Keamanan UNM Latihan. Lalu untuk etalasenya kita tadi sudah menyiapkan Jasa Keamanan Latihan Provinsi Jawa Timur. Kita klik. Jadi harapannya ini jasa keamanan latihan ini persis seperti jasa keamanan yang ada di etalase realnya Pemprov. Jadi nanti prosesnya kurang lebih sama. Di sini bisa kita klik kategori, lalu kita pilih tenaga keamanan, lalu kita klik tambahkan spek. Untuk speknya kita bisa kopikan dulu sebentar. Latar belakang pendidikannya, pengalaman kerja minimal 1 tahun, komponen biaya. Nah, kurang lebih nanti speknya untuk tenaga keamanan seperti ini. Lalu tambah wilayah, kita search dulu Jawa Timur. Terus kita search lagi di Kabupaten Surabaya. Jumlahnya di sini 10. Lalu kita akan mengisi fitur batas akhir waktu penawaran. Di sini kita buat sampai dengan tanggal 22 ataupun di hari Jumat. Lalu batas akhir setelah terimanya kita buat di tanggal 31 tahun 2024. Nah, upload dokumen pendukung. Ini merupakan file untuk dokumen mini kompetisi. Apabila sudah, kita klik berikutnya. Ini bisa juga ditambahkan spek 2 termasuk spek 3. Nanti kita akan membuat 3 spek. Mini kompetisi, mohon maaf, maksudnya 3 paket mini kompetisi. Nah, di sini. Apabila sudah untuk kategori produk tenaga keamanan sudah siap, lalu kita klik berikutnya. Di sini kita gunakan alamat satuan kerja bisa, ataupun kita buat lagi. Nah, di sini jalan awan. Nah, kurang lebih seperti ini bisa. Nah, bila klik jika sudah membuat kompetisi, mohon untuk memasukkan informasi paket. Nah, di sini ada informasi paketnya, termasuk kode anggarannya. Nanti apabila bisa dirubah untuk APBD. Klik selanjutnya, di sini ada jabatan, NIP, email, nomor telepon. Bila sudah, kita klik proses, klik OK. Nanti akan kita sampaikan juga terkait dokumen persiapan mini kompetisinya.
Nah, di sini sudah menjadi statusnya masa pemasukan penawaran spek. Nah, ini yang di atas ini ada yang sudah nyoba juga. Nah, ini yang nomor 2 ini tadi paket yang sudah kita buat. Lalu bisa kita lihat penawarannya, belum ada jumlah penawar. Nah, di sini nanti kita akan mencoba memasukkan penawaran dari akunnya penyedia. Kita login dulu. Next Indonesia. Passwordnya lat 123. Nah, di sini sudah login dengan latihan. Pada fitur kompetisi juga tersedia pada akun penyedia. Untuk mengikuti kompetisi, kita klik di sini. Apabila penyedia tadi sudah menayangkan produknya, lalu tidak masuk pada daftar hitam, serta memiliki KBLI-nya, nanti akan muncul seperti pada nomor 1 ini. Jadi nanti penyedia bisa memasukkan penawarannya. Penawaran kompetisi. Nah, diklik. Di sini ada mini kompetisi 1. Yang tadi sudah dijelaskan ada 3 mini kompetisi yang dikompetisikan, nanti yang nantinya surat pesanannya akan digenerate menjadi 1. Nah, di sini kita klik pilih semua. Apabila sudah, kita klik berikutnya. Kita klik kota Surabaya, lalu kita pilih produk kita. Tenaga keamanan. Nah, seperti ini. Apabila sudah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah tinggal menunggu prosesnya sampai di mana. Nah, lalu kita klik tadi mohon izin. Sebelumnya kita jelaskan dulu. Kita klik aksi, lalu produk kompetisi. Nah, di sini ada proses pemasukan penyedia. Jadi pada penyedia bisa diturunkan harganya. Ketika penyedia menayangkan satu tenaga keamanan ini ibaratnya 2.500.000, itu bisa diturunkan lagi ketika dia mau melakukan penawaran yang lebih rendah, misal 2.200.000 seperti ini. Nanti akan muncul juga. Nah, ini bisa dirubah sewaktu-waktu sampai batas akhir penawarannya ditutup. Kalau sudah, kita klik proses, kita kirim. Nah, ini dengan status sudah diajukan. Kalau mau merubah bisa diklik edit kompetisi. Nah, ini kita diajukan ulang lagi, bisa harganya diturunkan atau ditambahkan selama batas akhir waktu penawarannya masih tersedia. Nah, kita kembali ke kompetisi. Apabila sudah, kita coba loginkan lagi dengan satu penyedia yang lain. Nah, ini ada latihan penyedia juga yang sudah kita siapkan. Kompetisi. Nah, di sini juga muncul karena pada CV Citra ini mereka juga sudah menayangkan pada kategori yang tadi dilakukan mini kompetisi. Lalu kita klik penawaran, kita klik pilih semua. Di sini akan muncul. Kita bisa melakukan klik berikutnya. Kita klik lagi kota Surabaya. Setelah itu kita pilih produk yang sudah kita tayangkan pada penyedia ini, yaitu tenaga keamanan. Kita klik simpan. Apabila sudah, akan muncul
lagi nanti daftar mini kompetisi. Nah, di sini kita klik aksi, lalu produk kompetisi sama seperti tadi. Nah, di sini juga kita bisa menurunkan atau eh, harganya disamakan dengan produk yang tayang. Apabila dilebihkan di sini tidak bisa. Jadi nanti harganya akan ada notifikasi. Mungkin di sini kita turunkan jadi 23 juta harga totalnya. Ini diumpamakan harganya segini karena ketika struktur harga pada tenaga keamanan hanya beberapa ribu saja mungkin nanti yang bisa dikompetisikan. Apabila sudah kita klik proses ya, di sini dengan status apabila sudah diajukan itu sudah dilakukan penawaran. Kita kembali lagi ke akun PPK latihan. Kita klik kompetisi. Nah, di sini kita lihat lagi penawaran spek. Nah, di sini akan muncul jumlah penawaran. Ada 2 penyedia yang sudah melakukan penawaran. Di sini bisa kita klik selesaikan masa pemasukan. Mungkin kita justifikasi sudah mencukupi. Ya, apabila sudah akan statusnya berubah menjadi publikasi kompetisi spek. Nah, di sini kita bisa melihat papan peringkat kompetisi. Nah, di sini kita bisa melakukan proses klarifikasi dan juga verifikasi daripada produk-produk yang ditayangkan dari 2 penyedia ini. Yang pertama ada PT Next, lalu PT CV Citra. Kita bisa klik produknya, kita lihat dia berapa di Surabaya. Nah, di sini dia menayangkan 2.500.000 tapi ternyata diturunkan harganya menjadi 2.200.000. Nah, nanti kita akan melakukan klarifikasi terhadap eh, atribut-atribut yang mereka sampaikan, di mana di sini ada komponen biaya, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, usia, dan juga eh, hal-hal lainnya. Di sini apakah sudah sesuai atau belum, lalu kita klarifikasi di sini. Riwayat harga, riwayat produk, lampiran, termasuk diskusi produk, boleh kita nanti sampaikan di sini, lalu kita klik kirim, termasuk ratingnya. Ketika ada hal-hal mungkin kenapa ada dapat bintang 1 dan lain-lain, kita juga boleh menanyakan hal tersebut. Nah, di sini apabila sudah selesai melakukan klarifikasi dan juga verifikasi, kita bisa melakukan publikasi kompetisi. Nah, di sini ada spek 1. Kita bisa pilih pemenang. Nah, mungkin yang paling atas kita sampaikan justifikasinya apa. Nah, harga rendah dan proses klarifikasi dan verifikasi sesuai. Salah satu contohnya seperti ini. Bila sudah, kita klik simpan. Kembali ke kompetisi. Kita klik buat paket kompetisi.
Nah, prosesnya sudah masuk ke e-purchasing ya, Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat paket, akan muncul keterangan seperti Bapak Ibu melakukan proses negosiasi. Cuman bedanya di sini pada fitur negosiasinya di terterangnya tidak, karena ada dua penyedia yang menayangkan. Nah, ini kita seharusnya membuat mini kompetisi 2, 3, termasuk tadi ada handy talkie, lalu seragamnya. Itu nanti akan ada 3 kompetisi seperti ini. Yang nantinya akan di-generate surat pesanannya menjadi satu. Nah, kurang lebih ini prosesnya Bapak Ibu melakukan mini kompetisi jasa keamanan sudah selesai. Eh, saya akan men-share dokumen yang lagi kita diskusikan. Nah, di sini ada dokumen mini kompetisi jasa keamanan, di mana ada nama paket pengadaan, kode program, kode kegiatan, dan selanjutnya. Di sini dokumen ini merupakan dokumen mini kompetisi untuk menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan ketentuan pelaksanaan mini kompetisi. Jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan mini kompetisi, itu harapannya sudah mempunyai pada huruf A sampai H. Prakteknya seperti apa, rancangan surat pesanannya seperti apa, lalu rancangan surat perjanjiannya seperti apa. Apabila nanti ada dokumen lain yang perlu disampaikan terkait spek, tag, dan lain-lain, bisa disampaikan pada link seperti ini. Lalu nama pekerjaannya, selanjutnya pada paket mini kompetisi itu tertanggal kapan, termasuk batas akhir memasukkan penawarannya itu kapan, lalu waktu pelaksanaannya berapa hari ini disampaikan juga di sini, serah terimanya terakhir kapan, termasuk nanti spek-speknya pada paket 1, paket 2, paket 3 itu disampaikan pada dokumen ini. Yang pertama ada spek 1, tenaga keamanan, lalu seragam tenaga keamanan, lalu kategori peralatan keamanan, di mana di sini borgol nih, emonsin, handy talkie. Nah, di sini sudah disampaikan juga dimensinya, beratnya, frekuensi, memori, spek tag, termasuk paket yang pada unit handy talkie tersebut ada apa saja. Nah, di sini ada lagi bukti dukung dokumen asli atau scan terhadap isian atribut yang diisikan pada aplikasi. Jadi nanti pada fitur lampiran pada produk penyedia itu diharapkan juga menjadi data dukung terhadap atribut-atribut yang sudah disampaikan. Lalu terhadap isian kualifikasi data sikap juga diharapkan hal itu mendukung, termasuk TKDN-nya nanti di sini berapa seperti itu. Ketentuan terhadap penyedia yang ditetapkan dan dipilih dalam pelaksanaan mini kompetisi, yaitu menawarkan semua item yang dibutuhkan. Jadi ketika tadi ada pada simulasi di PowerPoint ada satu penyedia yang tidak menyampaikan pada satu produk. Nah, di situ penyedia tersebut walaupun dia terendah pun itu tidak bisa masuk pada surat pesanan karena ada satu produk yang dia tidak menyampaikan penawarannya. Lalu memiliki nilai total penawaran terbaik, yaitu menawarkan nilai upah sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan untuk kategori tenaga keamanan dan memiliki nilai total penawaran terendah untuk kategori peralatan keamanan, seragam tenaga keamanan. Nilai total yang penawaran didapatkan dengan menjumlahkan semua item penawaran mini kompetisi yang sesuai kebutuhan
yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini untuk kategori tenaga keamanan, upah yang ditawarkan disusun berdasarkan struktur pembentuk harga yang ada pada pengumuman pendaftaran dengan nilai sebesar disesuaikan dengan kabupaten kotanya. Lalu rinciannya ada gaji, THR, BPJS. Di sini ada tunjangan ataupun tunjangan lain-lainnya, ada manajemen fee, lalu ada 4 PPN 11% terhadap manajemen fee tersebut. Lalu untuk kategori peralatan keamanan atau seragam tenaga keamanan, harga yang ditawarkan disusun berdasarkan struktur pembentuk harga yang ada pada pengumuman pendaftaran dengan ketentuan nilai penawaran terendah. Nilai total penawaran didapatkan dengan menjumlahkan semua item penawaran yang sesuai dengan kebutuhan. Pelaku usaha yang menawarkan upah tenaga keamanan sesuai dengan huruf A dan memiliki nilai total penawaran mini kompetisi terendah untuk kategori seragam tenaga keamanan dan peralatan keamanan akan dilanjutkan tahapan evaluasi pemenuhan persyaratan. Evaluasi pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dimulai dari tingkat penawaran mini kompetisi terbaik. Jadi ketika nanti ada penyedia yang lebih rendah, itu bisa didahulukan evaluasinya. Apabila pelaku usaha dengan nilai total penawaran terbaik tidak memenuhi persyaratan, dilanjutkan melakukan evaluasi pelaku usaha dengan nilai total penawaran terbaik berikutnya. Lalu evaluasi pemenuhan persyaratan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian persyaratan dokumen mini kompetisi beserta dokumen persiapan pengadaan dengan penayangan produk jasa keamanan ataupun produknya. Jadi nanti akan dilakukan pembandingan seperti yang tadi saya sampaikan waktu proses sebelum publikasi itu kan ada yang atribut-atribut yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, lalu ada lagi disandingkan dengan produk yang akan kita pilih jadi pemenang. Itu harapannya akan menjadi hal yang bisa dibandingkan sebelum dijustifikasi sebagai pemenang. Pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan klarifikasi terhadap spektek, fungsi, kinerja, dan informasi yang disampaikan melalui atribut atau kualifikasi data sikap. Pelaku usaha yang memenuhi sebagaimana tersebut pada nomor 1 sampai 5 dapat dipilih sebagai penyedia pada e-purchasing katalog elektronik. Gitu. Mungkin untuk dokumen mini kompetisi jasa keamanan, ini kurang lebih seperti ini. Mungkin kita diskusikan dokumen yang lain. Hmm. Nah, mohon izin, ini ada dokumen kertas kerja jasa keamanan. Mungkin Mas Adit mau menjelaskan terkait kertas kerjanya ini, Oke, di sini saya akan menjelaskan kertas kerja jasa keamanannya. atau mungkin Mas Adit aja yang share screen dari sana, biar Iya, enak klik. kertas kerja. Nah, betul. Belum.
Nggak bisa. Masih di Mas Brili. Nggak bisa share screen. Nggak bisa share screen, kenapa, Mas? Iya, host disable. Mungkin bisa dijadikan co-host, Mas, yang dari Mas adiknya. Co-host, bisa jadi co-host. Minta dijadikan co-host dulu, Mas. Iya. Share screen. Mas Nanda. Ini apa nih? Ini pengelola biro biro. Belum bisa ya? Apa? Biro yang biru. Oh, iya. Mas Adit namanya diganti dulu aja biar nggak sama kayak ini apa akunnya yang satunya. Di sini ada kertas kerja persiapan dan pelaksanaan e-purchasing katalog elektronik. Di sini ada dasar pelaksanaannya Perpres 12 tahun 2021, terus peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa, terus sama keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang cara penyelenggaraan katalog elektronik. Ketentuan yang perlu kita pahami yaitu yang pertama, negosiasi harga. Metode negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirimnya, terus biaya instalasi atau ketersediaan produknya. Terus data negosiasi harganya, PPK atau PP dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya, lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan penyedia katalog. Jadi dari barang atau
kayak pekerjaan konstruksi yang kita jadi pedoman untuk negosiasi. Jadi kita cari referensi harganya untuk barang tersebut. Jadi nanti harga referensi itu jadi kita jadi patokan untuk harga nego kita nanti. Di sini ada tahapan e-purchasing, terus ada persiapan e-purchasing sama pelaksanaan e-purchasingnya. Persiapan e-purchasingnya tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan e-purchasing katalog. Tahapan persiapan e-purchasingnya, penyusunan spek teknisnya, terus prioritas penggunaan produk dalam negerinya, terus prioritas penggunaan produk dari penyedia usaha kecil dan koperasi, terus pengumpulan referensi harga tadi. Penyusunan spek teknisnya, PPK dalam menyusun spek teknis memperhatikan yang pertama, mengacu pada spek teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan atau disesuaikan dengan data atau informasi pasar terkini. Untuk mengetahui 1. ketersediaan barangnya, 2. harganya, 3. pelaku usahanya, 4. alternatif barang atau jasa sejenisnya. Yang kelima itu ketersediaan produk dalam negerinya dan produk dari usaha kecil. Yang kedua dapat menyebutkan merek barang atau jasa yang tercantum pada katalog elektronik didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis menjelaskan 1. alasan, 2. pertimbangan, 3. bukti fakta. Terus prioritas penggunaan produk dalam negerinya. Nah, ini urutan prioritas dalam memilih barang atau jasa pada katalog elektronik. Yang pertama, terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%, maka PPK atau PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%. Jadi ya kalau sudah memiliki TKDN plus BMP minimal 40%, jadi barang itu wajib kita beli. Tinggal nanti kita kalau misalnya ada 2 yang memiliki TKDN sama BMP 40%, kita cari harga terendahnya. Nah, yang kedua, tidak dapat dipenuhi, maka PPK dapat memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Nah, kalau tadi tidak ada yang memiliki TKDN plus BMP 40%, berarti kita pakai alternatif kedua, cari TKDN yang kurang dari 25%. Nah, yang ketiga tidak dapat dipenuhi. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka PPK atau PP dapat memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN. Nah, kalau TKDN kurang dari 25% belum terpenuhi, lalu kita pakai label PDN. Nah, yang keempat, apabila label PDN ini tidak dapat dipenuhi, maka alternatif terakhirnya kita pakai produk impor. Yang kelima, tidak dapat menggunakan produk lain selain e-purchasing. Nah, yang kedelapan, prioritas penggunaan produk dalam negeri, penggunaan produk dari penyedia usaha kecil. Yang pertama, urutan prioritasnya itu nilai paket dengan pagu anggaran sampai dengan 15M memilih penyedia dengan kualifikasi kecil. Terus tidak dapat dipenuhi, maka PPK dapat memilih penyedia dengan kualifikasi non kecil. Jadi kita cari penyedianya itu dengan kualifikasi kecil dulu atau koperasi. Kalau di kualifikasi kecil tidak dapat terpenuhi, maka kita bisa cari penyedia yang kualifikasi usahanya non kecil. Pengumpulan referensi harganya. Pengumpulan referensi harga memperhatikan harga disusun dengan sumber data. Yang pertama itu mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi.
Nah, yang kedua mencari harga pembandingnya dari produk sejenis di luar aplikasi katalog elektronik apabila ada. Yang ketiga, informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLPD apabila ada. Yang keempat, dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada. Ini ada tahapan pelaksanaan e-purchasing-nya, merupakan tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembelian produk melalui katalog elektronik. Pelaksanaan e-purchasing katalog dapat dimulai setelah seluruh tahapan persiapan dilakukan oleh PPK atau PP. Jadi yang pertama memeriksa status daftar hitam penyedia, yang kedua memverifikasi data kualifikasi penyedia, terus yang ketiga yang belum terverifikasi pada aplikasi Sikap, terus yang ketiga melakukan klarifikasi terhadap spek teknisnya, fungsi, kinerja, dan ketentuan terkait produk yang tercantum. Tahapan pelaksanaan e-purchasing dilakukan dengan ketentuan membuat paket e-purchasing, terus yang kedua negosiasi didasarkan pada bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada katalog elektronik. Nah, itu bisa ada sampai 10. Yang terakhir itu pelaksanaan e-purchasing katalog melalui metode negosiasi harga. Ini tidak diperlukan jika harga yang tayang pada aplikasi katalog elektronik merupakan fixed price atau harga tidak bisa dinego. Nah, di sini ada persiapan e-purchasing-nya. Yang pertama mencari produk dengan harga terbaiknya yang tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Terus yang kedua mencari harga pembanding, terus informasi biaya atau harganya. Terus yang ketiga dokumen lainnya. Nah, ini data ketersediaan pelaku usaha pada etalase yang sesuai. Jadi item kebutuhannya itu apa? Di sini ada tenaga keamanan, seragam, terus tadi itu ada apa? Handy talkie ya. Kalau di sini apa? Saya pakai apa? Itu kan ada peralatannya kan macam-macam, ada metal detektor, handy talkie. Nah, terus ini ada jumlahnya berapa, terus harga satuannya, terus persentasenya nih pelaku usaha, nih pelaku usaha A, pelaku usaha B. Nah, di sini ada penandaannya. Untuk merah itu tidak memiliki penayangan produk, terus yang kuning harga penyedia di atas 100%, terus kalau biru itu harga penyedia di bawah 80%. Nah, ini ada prioritas penggunaan produk dari penyedia usaha kecil. Prioritas pengadaan barang jasa pemerintah kepada pelaku usaha kecil memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nilai paket dengan pagu anggaran sampai dengan 15M. Memilih penyedia dengan kualifikasi usaha kecil atau koperasi. Usaha kecil dengan label pelaku usaha kecil pada katalog elektronik. Yang kedua, apabila tidak dapat dipenuhi maka PPK atau PP dapat memilih penyedia dengan kualifikasi usaha non kecil. Ini ada petunjuk pengisiannya. Ini ada prioritas penggunaan produk dalam negerinya TKDN 40%. Terus tadi yang di bawah 25, terus kalau di bawah 25 tidak dapat terpenuhi pakai label PDN, terus baru terakhir itu apa? Impor ya. Ini ada cara penyusunan spek teknisnya. Ini ada kriterianya, terus ketersediaannya. Ini kalau tersedia kita centang, tidak tersedia kita centang di sini. Terus ini ada informasi ketersediaannya, terus ada dokumentasinya. Nah, ini ada justifikasi teknis penyebutan mereknya.
Jadi sini kita masukkan nama produknya, mereknya apa, volumenya, terus alasan penyebutan merek sama data dukungnya. Ini. Nah, ini pengecekan kesesuaian atribut spek teknisnya. Jadi ini ada item kebutuhannya apa, terus nama produknya, masa berlaku produk, terus mereknya apa, status merek, nama pemilik, nomor produk, terus unit pengukurannya, jenis produk, terus kode KBKI-nya, terus ada komponen biayanya, riwayat harga, riwayat produk, ada file lampirannya, terus kesesuaian dengan persyaratan, kalau sesuai ditulis sesuai, atau perlu diklarifikasi. Nah, ini kualifikasi pelaku usahanya. Jadi nama perusahaannya, terus bentuk usahanya, apakah dia, terus ini UMKK-nya, alamatnya, kode pos, provinsi, terus tenaga ahlinya, terus dari perpajakannya, pengalamannya, pemiliknya, pengurusnya. Nah, ini semua kertas kerja yang kita siapkan dalam apa? Dalam proses ini apa? Mini kompetisinya. Jadi kita bisa apa? Bisa ngisi untuk melakukan evaluasinya dari PT-PT yang penyedia-penyedia yang memasukkan dokumen penawarannya. Terima kasih sudah kita jelaskan dokumen mini kompetisi dengan metode dengan mini kompetisi jasa keamanan. Selanjutnya kita buka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo kami persilahkan. Terima kasih untuk Bapak narasumber. Untuk penjelasannya saya rasa juga sudah cukup baik. Ini saya ingin menyimpulkan berarti pada dasarnya sama ya untuk jasa kebersihan dan juga jasa keamanan ini untuk perlakuannya pada mini kompetisi. Kurang lebih sama, Mas. Siap. Siap, monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa resen terlebih dahulu. Kita batasi 2 pertanyaan ya Bu, agar waktu tidak terlalu lama juga. Monggo. Atau kalau masih belum, mohon izin Mas Brili, ini ada yang tanya, apabila sampai batas akhir penawaran, ternyata yang menawarkan hanya satu penyedia, apakah tetap dilanjutkan atau mengulang lagi proses mini kompetisinya? Ini yang di kolom chat ya, Mas Iya, Wendy. Mas. Apabila sampai batas akhir penawaran ternyata yang menawar hanya satu penyedia, apakah tetap dilanjut atau mengulang lagi proses mini kompetisinya? Ini, niki mungkin pengertiannya ada beberapa nih. Ketika di sini kan ada 3 paket mini kompetisi, apakah yang dimaksud ketiga-tiganya itu hanya satu paket yang ditawarkan atau pada tiap mini kompetisi itu hanya ada satu penyedia yang menawarkan. Jadi ketika hanya ada satu, mungkin itu bisa disampaikan melalui fitur chat ketika ada mungkin yang kurang, lalu pada etalase bisa kita cari terlebih dahulu secara manual ketika sudah terjadi hanya ada satu penyedia yang menayangkan pada satu mikom. Lalu yang 2 paket mikomnya tidak ditawarkan, jadi tetap tidak bisa dilakukan kontrak karena tidak menyampaikan pada paket yang lain. Jadi nanti harapannya penyedianya kan sudah terlihat Mas ketika sudah dibatalkan, lalu ada satu yang dia sudah terlihat siapa penyedianya. Mungkin bisa disampaikan akan dilakukan mini kompetisi ulang dan harapannya untuk menayangkan paket-paket yang lain juga. Nah, niku
ketika nanti sudah disampaikan seperti itu, tidak menawar juga, mungkin treatmentnya sih bisa dicari secara manual di etalase yang akan dilakukan mini kompetisi itu. Jadi nanti dilakukan fitur chat secara langsung dan disampaikan akan dilakukan mini kompetisi. Karena kan mungkin tidak ketidakpahaman penyedia untuk menyampaikan penawaran itu bisa menjadi faktor. Nah, ketika memang pertanyaannya kembali ke pertanyaan nih, hanya ada satu penyedia yang menayangkan pada satu paket Mikom dan dua paket Mikom lain, itu berarti bisa dilakukan Mikom ulang. Tetapi kalau hanya ada satu penyedia pada 3 paket Mikom, itu bisa dilanjutkan dengan fitur negosiasi. Seperti itu mungkin Mas Grindri. Ya, terima kasih Mas Billy. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Budpar Jatim, Bapak Slamet, izin bertanya, di rekening belanja hanya jasa keamanan bagaimana dengan komponen seperti seragam dan lain-lain untuk e-katalognya? Monggo Mas Adit mungkin. Tutupnya gimana? Apa tadi pertanyaan? Ini tutup ini. Di kolom chat, Mas. Jika di rekening belanja hanya ada jasa keamanan, bagaimana komponen seperti seragam dan lain-lain untuk e-katalognya? Mohon izin Pak Grindi mungkin Iya. menanggapi nih. Di rekening belanja hanya. Ini berarti mungkin posisinya beda kode rekening ya, atau sebelum dijadikan satu, atau mungkin beda kode rekening lalu dijadikan satu paket seperti itu, atau bagaimana kondisinya nih? Mungkin maksudnya ini di dalam DPA-nya itu sudah secara gelondongan jasa keamanan. Itu apakah di dalamnya itu Bisa sudah boleh disampaikan. termasuk dalam peralatan, perlengkapan, dan juga jasa personilnya seperti itu mungkin. Oke, niku kayak bisa seperti itu juga sih Mas. Oh, boleh diperbolehkan ya seperti itu. Mungkin nanti akan ada tambahan dari Pak Ardi ataupun Jafung yang lainnya terkait pertanyaan ini. Tapi kalau seharusnya sih nanti tergantung pada MAK-nya yang tinggal dimasukkan itu Mas. Itu. Siap. Mohon izin Pak Ardi ataupun Jafung lainnya menanggapi pertanyaan dari Disbudpar Jatim, Pak Slamet. Pak Slamet mungkin bisa diundang untuk pertanyaan langsung, lebih clear pertanyaannya. Monggo. Monggo Pak Slamet, mungkin bisa ditanyakan secara jelas, secara langsung. Ya, terima kasih Bapak. Jadi seperti yang ada di chat itu, di rekening belanja kami itu untuk tenaga keamanan bunyinya hanya jasa keamanan. Sedangkan rekening untuk seragam dan lain-lain tidak ada. Makanya saya tanyakan apakah nanti pada saat proses e-katalog itu apakah boleh dimasukkan selain jasa keamanannya dan komponen-komponen termasuk seragam dan lain-lain. Itu aja, Pak. Halo. Iya. Baik, mohon izin Pak Slamet, nanti mohon dicek kembali di kode rekening dimaksud itu yang sudah tersedia untuk komponen jasa keamanan itu apakah upah saja atau sudah termasuk dengan komponen seragam maupun peralatan keamanan gitu ya. Kalau peruntukannya di kode rekening tadi hanya untuk upah saja, maka sebenarnya peruntukannya itu adalah untuk upah tenaga. Kalau upah kan tadi sempat disampaikan teman-teman ada beberapa komponen gitu ya. Breakdown-nya sesuai dengan upah minimum, kemudian BPJS, kemudian berikutnya ada terkait dengan THR, ada PPN dan selainnya. Nah, sehingga ketika peruntukan di kode rekening adalah untuk upah,
maka komponen biayanya hanya untuk upah tenaga kerja akan kurang sesuai ketika itu digunakan untuk seragam maupun peralatan keamanan. Sehingga mohon izin mohon dicek kembali. Nah, apakah rekening tadi khusus untuk upah saja atau dimungkinkan ada rekening yang lain yang memang menyediakan untuk seragam maupun peralatan keamanan? Nanti mohon izin bisa dicek kembali Pak, sehingga ketika peruntukannya memang hanya untuk tenaga keamanan, maka sesuai dengan peruntukan kode rekeningnya, maka nanti ketika mini kompetisi menggunakan kode rekening tersebut hanya diperuntukkan untuk tenaga keamanan saja. Begini Pak Ardi, setahu saya belum ngecek ya. Setahu saya memang rekening tersebut hanya untuk upah atau jasa keamanan. Tetapi kalau misalkan pagu tersebut per orang jasa keamanan upah itu masih ada sisa uang, apakah boleh dalam komponen nanti itu pada e-katalog dimasukkan seragam dan lain-lain? Itu Kalau sebenarnya. boleh tahu kemarin berapa Pak pagu per orangnya yang ada di kode rekeningnya? Nah, ini harus buka Pak Ardi. Jadi nanti Oke. saya buka dulu sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lain, nanti saya sampaikan lagi nih Pak. Jadi, karena setahu kami Pak kemarin pada saat dimasukkan di standar satuan harganya di ICPD-nya itu sudah disendirikan. Jadi untuk upah itu komponennya hanya upah saja. Jadi tidak termasuk untuk seragam maupun untuk peralatan. Karena apabila nanti dimasukkan, dimungkinkan upahnya akan berkurang dari upah minimum, termasuk biaya untuk THR dan BPJS, kemudian akan berkurang dari standar peraturan yang ada. Oke Pak, monggo kalau mau dicek kembali Ya, silakan. saya cek dulu nih Pak. Monggo Oke, lanjut. silakan Pak. Makasih Pak Slamet. Untuk pertanyaan selanjutnya dari UPT PJJ Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Untuk prioritas pemilihan, apakah TKDN tinggi lebih prioritas dari harga yang rendah? Yang kedua, untuk kolom dokumen persiapan purchasing, apa akan otomatis menyaring pendaftar sesuai kriteria yang dipilih? Monggo, Mas Brili atau Mas Adit. Mohon izin menjawab terkait TKDN sama harga ya. Jadi untuk TKDN sama harga itu yang diutamakan itu TKDN nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya TKDN plus BMP-nya misalnya 40, berarti penyedia itu wajib kita beli. Terus apabila satu penyedia yang lain ternyata harganya lebih rendah, tapi TKDN-nya tidak mencapai, TKDN plus BMP-nya itu tidak mencapai 40%. Walaupun penyedia yang satunya itu harganya lebih rendah, di sini kita mengutamakan TKDN. Jadi kita tetap memilih penyedia yang ber-TKDN tinggi itu. Walaupun harganya lebih tinggi dari penyedia yang satunya yang di bawah penyedia satunya itu yang harganya lebih rendah. Tapi kalau ada dua penyedia, TKDN-nya misalnya sama TKDN plus BMP-nya sama-sama 40%, kita cari efisiensi dari kedua itu, kita cari harga yang lebih rendah. Karena kadang-kadang auditor itu selalu lihatnya itu ini kenapa harga yang paling rendah itu tidak kita beli, malah kita memilih harga yang lebih tinggi. Jadi efek TKDN 40% itu sebenarnya efek menguntungkannya untuk jangka panjang itu lebih besar ketimbang kita milih harga yang lebih rendah dengan TKDN yang di bawah 40% itu. Karena apa? Karena diharapkan itu dengan TKDN yang 40% itu, jadi UMKM terus penyedia dalam negeri itu nanti pengusaha itu nanti berlomba-lomba untuk memasukkan produknya di dalam ber-TKDN. Jadi nanti semakin banyak pengusaha yang masuk dengan produk yang ber-TKDN, nah diharapkan nanti kan ekonominya itu kan bertumbuh. Ekonominya itu bertumbuh, bisa membuka peluang rumah makan di sekitar lingkungan tempat usaha, terus kos-kosan. Jadi ekonominya itu bisa lebih maju ketimbang kita milih
yang harganya lebih rendah itu cuma efisiensi tapi sifatnya itu jangka pendek. Jadi gitu apa permisalan TKDN dan harga itu. Kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, Mas Adit, untuk kolom dokumen persiapan purchasing, apa akan otomatis menyaring pendaftar sesuai kriteria yang dipilih? Dokumen. Mungkin ada Bu Dwi Andayani, Bu. Itu mau raise hand, Mas. Monggo Bu Dwi Handayani. Ya, terima kasih Mas Firly. Mungkin sedikit menambahkan aja tadi yang dari Mas Adit nggih, terkait TKDN. Jadi sepengetahuan saya itu tidak ada ketentuan untuk milih TKDN tertinggi seperti itu. Jadi ketentuannya itu adalah diwajibkan ketika TKDN plus BMP ada produk baik barang maupun jasa, ketika TKDN plus BMP-nya itu minimal 40%, maka penetapan persyaratan terhadap TKDN adalah minimal 25%. Seperti itu. Itu aja sih, saya sifatnya menambahkan aja Mas Firly. Terus mohon izin Mas Firly mungkin bisa di-share ini ya, dokumen mini kompetisinya ya. Ya Bu, dokumen mini kompetisi. Iya, mini kompetisi untuk yang jasa keamanan tadi kalau nggak salah yang halaman 5, saya mungkin sedikit masukkan aja. Gitu. Ya, yang ini. Dokumen mini kompetisi itu kan tadi itu yang halaman 5. Ketentuan penetapan penyedia yang D ya. Untuk yang D terus kemudian yang nomor 2 yang C. Nah, ini ya. Ini masukkan aja mungkin Mas Firly, mungkin bisa sebagai pertimbangan. Jadi pelaku usaha yang menawarkan upah tenaga keamanan sesuai dengan huruf A. Jadi huruf A yang di atas itu ya, coba geser. Nah ini mungkin bisa masing-masing kabupaten kota. Itu kalau dulu ya, kalau dulu itu ketika metode pemilihannya tender itu kan sudah disetting minimal gitu. Jadi untuk penawarannya, misalnya kemarin kalau kota Surabaya itu ketika ini dijumlah UMK, THR, BPJS itu sekitar 5,3 juta. Nah, itu bisa di dalam dokumen mini kompetisi itu bisa disampaikan, ditetapkan bahwa minimal penawaran 5,3 seperti itu. Itu yang pertama, mungkin geser lagi ke bawah ya, geser. Jadi supaya ada kejelasan di dalam dokumen pemilihan. Seperti itu Mas Biri, ini masukkan saja gitu. Terus kemudian pelaku usaha menawarkan upah tenaga keamanan sesuai dengan huruf A dan memiliki nilai total penawaran mini kompetisi terendah untuk kategori seragam tenaga keamanan dan peralatan keamanan akan dilanjutkan ke tahapan evaluasi pemenuhan persyaratan. Nah, ini mungkin juga masukan saja ya. Artinya di sini itu berarti terendahnya itu di kategori seragam sama peralatan. Padahal kemarin saya hitung untuk personil itu masih ada spelling management fee yang bisa dikompetisikan. Ini masukan saja mungkin untuk dipertimbangkan bahwa terendah di sini itu bukan hanya terhadap komponen kategori seragam dan peralatan, tapi terendah untuk semua kategori. Seperti itu. Ini masukan saja. Jadi terendah untuk semua kategori itu akan dilanjutkan ke tahapan evaluasi pemenuhan persyaratan. Karena memang kemarin meskipun minimal sekali nilainya, tapi ada spelling management fee yang bisa dikompetisikan di kategori personil. Gitu aja mungkin Mas Firly, matur nuwun. Iya, Terima matur kasih Bu Dwi Handayani. Bu Dwi. Pertanyaan selanjutnya dari ini sebentar dari Pak Slamet tadi, kelanjutannya setelah dicek RKA-nya sepertinya rekening belanja jasa keamanan saja. Itu bagaimana untuk perlakuannya peralatan dan juga perlengkapan jasa keamanannya? Mohon untuk Mas Brili atau Mas Adit atau mungkin dibantu oleh Pak Ardi.
Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi sesuai ya tadi perkiraannya. Kalau kode rekeningnya terkait dengan jasa keamanan hanya tersedia untuk komponen upah, nah sehingga akan kurang pas ketika di situ peruntukannya adalah untuk upah tenaga kerja, tapi akan ditambahkan untuk komponen harga yang lainnya. Nah, nanti mohon dicek kembali kalau misalkan di situ sudah sesuai dengan komponen upah personil, nanti silakan dicoba di breakdown Pak Selamet, sebagaimana tadi Bu Dwi Anda ini sempat menyampaikan dicoba di breakdown kemudian ketemu sesuai dengan komponen harga yang wajib, upah minimum, kemudian THR, kemudian berikutnya terkait dengan BPJS dan juga ada PPN. Dari komponen harga tadi masih ada sisanya atau tidak. Ketika ternyata sudah pas sesuai dengan perhitungan upah, maka secara peruntukan di situ hanya diperuntukkan untuk upah tenaga keamanan. Nah, kalau misalkan peruntukannya hanya upah, seharusnya ada tambahan kode rekening lagi untuk penyediaan seragam maupun peralatan keamanan untuk mendukung tugasnya. Barangkali seperti itu Pak Selamat. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Ardi. Oh, ada lagi Selanjutnya, Pak Selamat mengacungkan tangan ya. bukan, Pak Ahyar ini, Pak. Pak Ahyar. Monggo Pak Ahyar untuk pertanyaan selanjutnya. Pak Ahyar. Monggo Pak Ahyar, cek. Mohon izin, Mas, disambung pertanyaan yang Bu Iin dari RSJM ini mungkin, Mas. Kalau misalnya mungkin Pak Ahyarnya belum respon. Siap, siap. Pertanyaan selanjutnya dari Sambung. Bu Lin RSJM, menyambung pertanyaan dari Pak Slamet. Di tempat kami ada kode rekening belanja seragam keamanan. Itu terpisah. Untuk pembuatan RUP-nya, apa jadi satu dengan belanja jasa keamanan tadi kah? Mohon penjelasannya untuk Mas Adit atau Mas Brili. Oke, Mas Randy. Mohon izin dikoreksi Mas Ardi apabila yang kami sampaikan salah. Sekiranya itu bisa Mas RUP disampaikan ketika ada kode DBA yang terpisah gitu. Itu nanti bisa eh, dipisah ataupun digabung sakit. Niku. Mungkin seperti itu Pak Randy. Siap. Monggo Pak Ardi mungkin ada tambahan. Iya, baik. Terkait dengan kode rekening ya. Jadi ini diskusinya adalah terkait dengan pemaketan pengadaan. Pemaketan pengadaan itu pada bisa satu rekening menjadi satu paket atau beberapa rekening bisa menjadi satu paket. Contohnya di sini kalau dipaketkan menjadi satu kan menjadi paket jasa keamanan yang terdiri dari tenaga keamanan, kemudian ada seragam, ada juga peralatan, atau mungkin selainnya terkait dengan sepatu dan selainnya. Nah, sehingga kalau kode rekeningnya sudah tersedia di DPA-nya terpisah, pada saat pemaketan di sirup, kita punya pilihan, kita akan transaksi tenaga keamanan sendiri, atau kita nanti akan transaksi tenaga keamanan plus beberapa perangkatnya. Ketika akan dijadikan satu, maka di RUP pada saat pembuatan paket nanti bisa dijadikan satu paket. Nah, sehingga kalau jadi satu paket dimungkinkan nanti bisa satu transaksi di aplikasi katalognya. Jadi menggabungkan menjadi satu paketnya bukan di aplikasi katalog tapi sudah dijadikan satu di sirup. Nah, sehingga nanti silakan dipertimbangkan akan ditransaksikan menjadi satu untuk eh, tenaganya beserta peralatan pendukungnya atau mungkin dipisah transaksinya. Jadi sama-sama bisa nanti lebih optimal mana dari sisi pemaketan dan strategi pengadaannya.
Mohon izin itu Mas Grindi segi tambahannya. Terima kasih Pak Ardi. Selanjutnya Pak Slamet mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Baik, melanjutkan yang tadi, Pak Ardi, setelah saya breakdown, saya lihat di RKA-nya itu, memang kalau untuk seragam dan lain-lain tidak mencukupi dari nilai pagu jasa keamanan. Sehingga untuk mengakomodir penyedia seragam dan lain-lain itu bagaimana? Karena yang jelas pasti di situ hanya jasa upahnya saja, karena pagunya sebesar itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Kondisi idealnya harusnya ditambahkan ada pengambilan anggaran untuk seragam termasuk peralatan keamanan, Pak. Jadi nanti ditambahkan lagi untuk seragam dan peralatan keamanan secara terpisah dengan kode rekening yang hanya diperuntukkan untuk upah tenaga kerja saja. Itu kondisi ideal, Pak. Artinya nanti harus ada penambahan tadi seperti pertanyaan dari peserta yang lain, ada beberapa kode rekening untuk upah sendiri, kemudian peralatan beserta seragam sendiri. Nanti akan dijadikan satu paket. Nah, ketika kondisinya tidak memungkinkan menambah ya, misalkan sudah tidak memungkinkan menambah, ini kan juga menjadi kendala gitu ya. Karena kendalanya sebenarnya upah itu yang diikat adalah batas minimalnya. Upah minimum itu yang diikat adalah nilai minimalnya. Kemudian BPJS sudah ditetapkan persentasenya, THR juga demikian juga terkait dengan PPN. Nah, sehingga yang masih ada ruang itu terkait dengan manajemen fee. Tadi sekilas sempat disampaikan Bu Dwi ada spelling sekitar 9.000 gitu ya. Itu ada sedikit ruang, diantaranya adalah tidak diatur minimal sebagaimana beberapa komponen harga yang lain. Tapi kalau diperuntukkan untuk seragam dan alat ini juga terlalu kecil, Pak ya. Nominalnya juga terlalu kecil. Nah, selain itu ada juga komponen harga itu terkait dengan tunjangan, tunjangan dari tenaga keamanan. Cuman ini juga kecil besarannya. Itu mungkin Pak Selamat tanggapan dari kami. Ya, lagi Pak Ardi, mumpung ada kesempatan. Batasan minimal dan maksimal untuk manajemen berapa, Pak Ardi? Manajemen fee, Pak ya. Nggih. Untuk saat ini sesuai dengan telaah yang terbaru itu sudah tidak ditetapkan minimalnya, Pak. Kalau yang lama itu kan kita tetapkan minimal 7%. Saat ini penetapan 7% itu sudah dihilangkan sehingga sudah tidak ada berapa besaran minimalnya saat ini, Pak Selamat. Berarti tergantung kemampuan penyedia atau namanya apa namanya, kalau dia mau di bawah 7% atau 5% dan lain atau 8%, begitu bisa ya Pak Ardi? Tergantung Iya, memang kita kembalikan ke penyedianya. penyedia. Yang dikhawatirkan kenapa ada batasan minimal, Pak? Dikhawatirkan mereka nanti akan mengambil upah dari tenaga kerjanya kan gitu. Akhirnya kan di bawah upah minimum dan seterusnya. Sehingga harapannya tetap diberikan manajemen fee. Nah, besarannya berapa ini kita kembalikan ke masing-masing penyedia. Baik. Ya, terima kasih Pak Ardi. Cukup Terima sampai. kasih Jadi, Pak Slamet. sama-sama. Untuk Pak Ahyar gimana? Sudah tersambung lagi? Pak Ahyar? Mungkin bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya? Oh, masih belum. Yaudah, selanjutnya untuk Pak Kabib, silahkan pertanyaannya. Dua pertanyaan saja ya Pak, untuk mempersingkat waktu. Oke, mohon izin. Sekedar berbagi saja ini Mas Lili, Pak Ardi, bersama peserta yang lain. Tadi kan sempat dibahas terkait apakah upah ini jadi satu dengan peralatan keamanan kan, ini mohon izin kami berbagi saja mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman di OPD lain. Kalau di tempat kami mohon izin Mas Lili, Pak Ardi, untuk upah jasa keamanan itu memang dipisah. Jadi secara penganggaran SBU jasa keamanan itu memang hanya terkait biaya gaji dan tunjangan.
beserta manajemen. Sedangkan untuk peralatan biasanya kami menganggarkan tersendiri. Nah, kenapa kok harus dianggarkan sendiri, tidak termasuk ke dalam SBU? Karena memang pada dasarnya SBU ini kan biaya kayak jasa ya. Jadi tidak ada instrumen barang. Kemudian kalau misalkan dipaksakan untuk dijadikan satu, misalkan jasa keamanan itu termasuk peralatan, maka nanti akan kesulitan, ada kemungkinan kesulitan ketika proses pembayaran. Biasanya itu kan kalau pencairan kan dilakukan per mil atau per bulan. Misalkan dalam 1 tahun 12 bulan berarti dibayar per bulan 1 kali. Nah, kalau seandainya ada instrumen seragam misalkan di situ, maka akan kesannya seragam ini nyicil kan begitu. Kalau personilnya jumlahnya tetap dan juga personilnya sama, mungkin nggak ada masalah. Tapi nanti akan ada kendala ketika misal salah satu personil ini keluar. Nah, kan seragamnya ganti, Pak. Jadi seragamnya ganti dan ikut upah per bulan, berarti kan ada perhitungan kembali itu yang akan dibebankan kepada penyedia. Jadi kalau di tempat kami prakteknya kami bisa Pak untuk SBU jasa keamanannya, gajinya, dan juga peralatan keamanannya kalau memang mau dianggarkan. Kemudian nanti akan ada kendala juga misalkan kode rekeningnya berbeda. Misalkan SBU jasa keamanannya di kode rekening A, kemudian jasa keamanannya di kode rekening B yang berbeda kegiatan misalkan. Pengetahuan kami Pak, kalau pengadaan itu pencairannya mekanismenya LS, maka beda kegiatan ini tidak bisa dijadikan satu. Jadi ketika kita transaksi di milik kompetisi dengan satu materi yang sama, tapi di dalam satu perusahaan itu ada 2 kegiatan yang berbeda, maka mekanisme tidak bisa melalui LS. Jadi teman-teman kami seperti itu. Jadi memang kalau di tempat kami mungkin bisa jadi referensi di OPD lain, memang dipisah antara gaji dengan peralatan, juga dengan 2 paket pengadaan yang berbeda. Nah, kemudian tadi menyambung sedikit terkait pertanyaannya Pak Selamat di seputar kondisi Pak Selamat tadi kan sempat ditanya minimal kualifikasi. Nah, kalau dari hitungan kami sempat menghitung dari mulai organisasi keamanan, kemudian kebersihan dan lain sebagainya itu sisanya itu sekitar kurang dari 7% gitu. Jadi setelah panjenengan ngambil SBU nih, SBU 5 juta sekian itu untuk sesuai dengan masing-masing kabupaten kotanya, ketika dikurangi gaji pokok sesuai MK, dikurangi THR 1/12 tiap bulan, dikurangi BPJS kesehatan, dikurangi tenaga kerjaan, nah sisanya itu biasanya kurang dari 7%. Biasanya kalau di kami, ya sisanya inilah menjadi risk management fee untuk penyedia. Nah, mungkin kalau seandainya ini dikompetisikan, maka risk inilah yang menjadi celah untuk menkompetisikan. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Ari tadi, semenjak 2023 itu kalau dulu memang dibatasi 7%, tapi sekarang sejak 2023 memang tidak dibatasi 7%. Karena kalau dibatasi 7% nanti akan susah pengaturan pajaknya. Jadi kami sudah mengalami di 2022 Pak Kasal. Jadi 2023 sudah tidak mengikat sekian persen. Biasanya adalah sisa dari biaya-biaya yang sudah dipotong, biaya yang pokok tadi Pak, gaji, tunjangan, THR dan sebagainya. Atau mau SBU mohon izin kita berbagi aja. Terima kasih Pak Kabib untuk tanggapannya, mungkin bisa sebagai acuan kita ke depannya juga. Mungkin ada yang ditambahkan lagi atau yang mau ditanyakan lagi? Pak Ahyar masih belum tersambung atau sudah tidak jadi untuk bertanya atau bagaimana? Sudah? Atau ada yang mau bertanya lagi? Kami tunggu 1 pertanyaan terakhir. Jika tidak ada, acara ini akan kita tutup sampai di sini. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Mas Adit dan Mas Brili juga, serta Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, juga rekan-rekan admin yang telah membersamai Sinau Online hari ini.
Semoga kegiatan hari ini menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua. Atas nama panitia, kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi untuk daftar hadir atau link absensi sudah saya share di kolom chat ya, atau mungkin saya share kembali aja. Karena yang mendapatkan sertifikat nanti hanya yang mengisi daftar hadir ini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.